Salam teman-teman, saudara terkasih. Di sini saya akan membagikan sedikit renungan untuk teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Di mana renungan kali ini akan saya ambil dari Matius pasal 26 ayat 41 berbunyi, "Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Nah, dari nats yang kita baca ini bisa kita simpulkan bahwa inilah hal tentang berdoa, ya. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang doa pagi maupun doa malam ataupun doa syafaat lainnya, tapi di sini tentang doa pribadi. Namun yang akan kita renungkan doa pribadi ini adalah kita berjaga-jaga. Contoh, ya. Kalau ada pasukan penjaga, tugasnya apa? Mereka berjaga-jaga di pos perbatasan. Kenapa mereka berjaga-jaga? Satu, mereka berjaga-jaga dari ancaman musuh, ya. Kedua, mungkin mereka juga berjaga-jaga dari musuh yang akan mengawasi atau memata-matai. Nah, begitu juga dengan berdoa, ya. Intinya doa itu kita berjaga-jaga dari orang yang tidak melakukan hal yang baik untuk kita, maupun dari serangan iblis, karena iblis akan menyerang atau mengganggu kita kalau kita nggak berjaga-jaga dengan berdoa. Karena apa? Karena tubuh atau daging kita ini lemah. Kita tidak mungkin dalam 24 jam akan berjaga-jaga. Tubuh kita ini lemah, butuh istirahat. Makanya kita harus berjaga-jaga dalam roh. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Nah, bagaimana rohani kita berjaga-jaga? Dengan berdoa. Yang membuat kita berjaga-jaga bukanlah dengan pelayanan kita. Bukan juga dengan pelayan mimbar kita, ya. Bukan. Tapi yang membuat kita berjaga-jaga adalah dengan berdoa. Sekali lagi saya tekankan karena pelayanan itu adalah sebagai ucapan syukur kita, ya. Doa pribadi. Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayatnya pendek sekali, ya. Salah satu ayat pendek, tetaplah berdoa. Nah, di sini kata tetap ini mempunyai makna artinya terus-menerus, ya. Kita terus-menerus tetap berdoa. Ya, artinya kita harus terus-menerus berdoa dalam setiap waktu. Baik setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Harus terus berdoa. Dan jangan pernah berhenti-henti. Itulah namanya doa pribadi kita. Sekali lagi saya tekankan, doa pribadi bukan tentang doa syafaat, bukan tentang doa kita bersama, bukan. Tapi doa pribadi adalah doa ketika kita memanjatkan atau kita berbicara dengan Tuhan secara pribadi dengan Tuhan. Biar kita mempunyai hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Yang namanya doa pribadi itu harus setiap saat, ya. Inilah yang menjadi hubungan intim kita dengan Bapa di surga. Kalau kita sudah mempunyai doa pribadi. Sekali lagi saya tekankan, doa pribadi bukan tentang hal kita berdoa syafaat. Bukan kita berdoa tentang doa pagi, tidak. Tapi doa pribadi itu adalah ketika kita berbicara dengan Tuhan setiap saat, itu doa pribadi kita. Karena apa? Karena posisi kita sudah sebagai anak Tuhan, ya. Tuhan Allah sebagai Bapa kita dan kita sebagai anak. Dan sudah ada satu hubungan yang intim bersama Bapa di sorga. Yang namanya doa pribadi, yang pertama, satu, mencurahkan isi hati kita. Doa bukan mengatakan isi pikiran kita, bukan. Contoh pikiran, Tuhan aku pengen kaya, aku bekerja keras, tidak seperti itu. Tapi yang namanya doa pribadi itu adalah mencurahkan isi hati kita. Di Mazmur pasal 62 ayat 9, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Di Mazmur 102 ayat 1, "Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan." Berbicara kepada Bapa di sorga ada kekuatan, ya. Dari dua ayat yang kita baca ini ada kekuatan, dapat kita simpulkan kita berbicara kepada Bapa di sorga. Nah, Tuhan selalu mendengar doa kita. Di mana saja, kapan saja kita bisa berbicara kepada Tuhan. Contoh, mungkin saat ini kita sedang menyiram tanaman, menyiram bunga, tanaman bunga. Kita bisa aja, "Tuhan, Engkau baik, terima kasih." Kita berdoa pada Bapa, kita berbicara pada Bapa. Atau pada saat mungkin kita lagi disakiti, kita berbicara, "Tuhan, aku sakit. Tuhan, aku lemah."
Nah, itulah namanya doa pribadi. Ya, ada kekuatan karena kita membaca firman. Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita melalui firman yang ada dalam hati kita. Ketika berdoa secara pribadi, kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan sehingga tidak ada kegelisahan. Yang ada adalah sukacita, walaupun itu di saat yang sukar sekalipun. Dan juga di dalam Mazmur 102 ayat 1, doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Berbicara kepada Bapa di surga. Nah, dengan kita berdoa, kita berbicara kepada Bapa di surga. Ada kekuatan karena apa? Karena kita mengucapkan firman. Ya, karena kita mengucapkan firman, makanya kita kuat. Kita berbicara kepada Bapa di surga. Tuhan selalu mendengar doa kita. Di mana saja, kapan saja kita bisa berbicara dengan Tuhan. Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita melalui firman yang ada dalam hati kita. Tentu saja dengan firman yang kita baca setiap hari. Ya, ketika berdoa secara pribadi, kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan, sehingga tidak ada kegelisahan, tetapi yang ada sukacita. Ya. Poin ketiga, kuasa bukan menghasilkan jawaban, tetapi kuasa membawa kemuliaan nama Yesus. Di Yesaya pasal 33 ayat 7, lihat orang-orang Aril menjerit di jalan, utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Nah, ingat di sini fokus doa kita itu bukan menghasilkan pada jawaban ya. Jawaban itu ada 3. Bisa ya, bisa tidak, ataupun bisa menunggu. Bukan yang ini yang kita fokuskan, tapi kita fokuskan pada apa? Setiap jawaban yang Tuhan berikan itu membawa kemuliaan nama Tuhan Yesus ya. Kita nggak menunggu ya, itu terserah Tuhan. Tidak, iya. Itu juga terserah Tuhan, ataupun kita disuruh menunggu, tidak. Tapi respon kita adalah kita harus memuliakan nama Tuhan Yesus. Poin terakhir atau poin keempat, kuasa menggenapi firman Tuhan. Di Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, berdoa bukan meminta, tetapi percaya firman. Ingat, kita berdoa bukan meminta, tapi percaya firman. Segala keinginan kita harus hapus, kita harus buang, tapi biarlah keinginan Tuhan ataupun kehendak Bapa yang menjadi terjadi dalam hidup kita. Doa kita percaya firman digenapi, sehingga ketika doa kita dijawab, maka kita melihat firman itu digenapi, sehingga hati kita senantiasa mengucap syukur. Sudahkah Anda mempunyai doa pribadi ataupun doa mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan? Hanya Anda yang bisa menjawabnya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.